Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Allahumma innama ana dha'if faqawwini. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman untuk membahas manhaj dakwah ilallah di sisi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di sini penting saya kemukakan bagaimana kemudian beliau disematkan gelar Qutbud Da'wah wal Irsyad. Bagaimana beliau dijadikan pusat kiblat dakwah internasional. Bagaimana manhaj beliau sehingga beliau pantas dan layak dijuluki bukan hanya dai sejuta umat, tapi dai seluruh umat. Dengan singkat ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, makna dakwah di sisi beliau. Yang kedua, bagaimana sifat dai ilallah. Yang ketiga, sebagian nasihat beliau mengenai dakwah. Yang keempat, beberapa contoh penerapan dakwah beliau. Kemudian yang kelima adalah athar hasil daripada dakwah beliau. Yang pertama, apa arti dakwah di sisi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad? Dakwah ilallah dalam kitabnya Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah dikatakan adalah dakwah merupakan sifat para nabi, sifat para rasul yang kemudian diwarisi oleh pewaris-pewarisnya minal ulama'il amilin awliya'is salihin. Mereka mewarisi fil ilmi wad da'wah, yang sifat ini menjadi darah daging. Sifat dakwah ilallah menjadi darah daging sehingga kullu ahwaluh af'aluh aqwaluh semuanya dakwah ilallah. Isinya, umurnya mereka infakkan kepada jalan Allah. Mereka infakkan untuk dakwah kepada Allah. Maka miris kalau kita lihat pada zaman sekarang. Saya tadi pagi sedikit tertampar. Kita harusnya semua tertampar dengan perkataan guru kita Syekhuna Samih bin Jamal Al-Kuhali dalam madrasnya. Tadi pagi beliau sampaikan bagaimana seseorang dikatakan da'i ilallah, bagaimana seseorang dikatakan alim, sedangkan dia mengumpulkan harta orang untuk membantu dakwahnya dan menghabiskan hartanya sendiri untuk jalan-jalan, menghabiskan hartanya sendiri untuk memiliki dunia. Uang orang dikumpulin, ayo donasi bangun pesantren saya ngabisin duit untuk dunia. Wal'ayatubillah, ini bukan da'i ilallah. Da'i ilaih, dia panggil manusia untuk mencintai dia. Wal'ayatubillah min dzalik. Makna dakwah ilallah yang pertama. Kemudian selanjutnya bagaimana sifat da'i ilallah. Kita ringkas, ada beberapa sifat. Yang pertama paling penting adalah alim bima yad'u. Dia tahu dengan apa yang disampaikan. Makanya oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah yad'un ilal khair. Siapa itu? Minkum min tab'id. Tidak semua orang diembankan dakwah kepada Allah. Minkum adalah orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Yang kau tahu sampaikan, yang kau tidak tahu diam. Karena kata Imam Al-Ghazali, kerusakan akan semakin banyak terjadi di permukaan bumi ketika orang yang tidak tahu ikut angkat bicara, berkomentar dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, ayyakuna ala nihayah wa ghayah min rahmah wa syafaqah ala muslimin. Benar-benar dia berdakwah dengan lemah lembut, dengan santun, dan ini dikemukakan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap kasar, dakwah dengan kekerasan, itu tidak akan membuat mereka dekat dengan Allah. Mereka akan jauh dari Allah, mereka akan jauh dari dakwahmu. Kemudian yang ketiga adalah dia amalkan apa yang dia katakan. Makanya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, ayyakuna ad-da'i ilallah ayyakuna haluh kulluh da'wah la yakmalu halud da'i ilallah hatta yasir qauluh wa fi'luh hujjah alal mu'min. Jadi bukan cuma perkataannya, orang dengan hanya melihat perbuatannya itu sudah jadi hujjah. Kenapa boleh melakukan itu? Dilakukan oleh alim ulama, dilakukan oleh ulama fulan, dilakukan oleh al-alim, dilakukan oleh da'i ilallah. Hanya perbuatannya itu menjadi hujjah, tidak hanya perkataan. Bahkan beliau menegaskan
fa'lam idza ra'aital alim yufid biqaulihi duna fi'lihi fa'lam annahu naqis. Seandainya kamu melihat ada seseorang yang perkataannya itu membuahkan faedah, yang perkataannya itu membuahkan benih keimanan di hatimu, tapi perbuatannya tidak, tapi perbuatannya jauh dari apa yang dikatakan, fa'lam annahu naqis. Maka penting amil bi'ilmih, juga yang sering mungkin teman-teman hafal, fa'amilun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil, diazab sebelum penyembah patung, penyembah berhala, wa'iyadzubillah min dzalik. Dan itu sifat yang harusnya dimiliki oleh da'i ilallah. Kenapa? Karena kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, fa innahu yakun li kalamih waqa'a fil qulub. Itu akan membuat orang menerima dengan hati. Jadi apa yang disampaikan dari hati mudah jatuh ke dalam hati. Perbedaannya sangat gampang sekali. Saya dengar kajian bersama Syekhuna Sami bin Jamal Al-Kuhali, kitab Arba'in Asal Imam Ghazali. Beliau baca di bab yang sama, kemudian saya baca ketika sampai ke kamar, sangat beda perasaannya. Apa yang beliau sampaikan tadi dengan yang saya baca kemudian sama. Di baris yang sama, di pembahasan yang sama, tapi apa yang saya terima beda. Kenapa? Athar. Karena beliau menyampaikan apa yang beliau amalkan. Juga gampang sekali hari ini, malam ini kalian dengar saya sampaikan. Mungkin ini enggak semuanya sampai ke hati. Kenapa? Karena rusaknya hati yang menyampaikan, karena tidak ikhlasnya hati yang menyampaikan. Bisa dibandingkan dengan penyampaian rohah. Mana yang lebih jatuh ke dalam hati? Adalah penyampaian yang disampaikan dengan ikhlas, penyampaian yang disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah mengamalkan dari apa yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebagian nasihat tentang dakwah oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, alaika bita'limil jahilin wa irsyadid dhallin wa tadhkiril ghafilin. Juga beliau katakan dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah, thumma innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajib 'alal kifayah. Wajib. Seandainya enggak ada yang berdakwah, enggak ada yang menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya berdosa. Wajib 'alal kifayah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan kebenaran. Dan dengan ini kita mendapatkan kebaikan. Kata Allah apa? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Kapan? Ta'murun bil ma'ruf tanhaun 'anil munkar. Ketika kalian menyuruh kepada ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, walaupun tidak beramal. Karena sebagian orang, saya enggak mau menyampaikan kebenaran karena saya tidak melakukan hal itu. Ada sebagian orang begini, apakah semua orang yang menyampaikan sudah melakukan apa yang dia katakan? Juga belum tentu. Tapi perintah menyampaikan wajib. Ente enggak ngelakuin, itu dosa ente kemudian. Kalau mampu sampaikan, amalkan. Ini al-ula wal afdal, kata Imam Al-Haddad. Kalau tidak mampu, beliau katakan, fa innal alim alladzi la ya'mal bi'ilmihi wa la yu'allimuhun nas. Orang alim tidak beramal dengan ilmunya dan tidak mengajar manusia dengan ilmunya, akhas sahalan wa asyaddu iqaban minal ladzi yu'allim wa la ya'mal. Itu lebih pedih adabnya dibandingkan orang yang menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Bahkan dalam kitabnya juga Nasihat Diniyah beliau sampaikan ada satu kampung, satu qaryah, isinya 18.000 orang, a'maluhum ka'amalil anbiya. Amal-amal orang kampung itu 18.000 orang seperti amalan para nabi. Sujudnya, puasanya, sholatnya seperti amalan para nabi. 18.000 orang, tapi diazab oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, namadzij dakwah. Penerapan dakwah beliau sangat luas dengan kalamnya, dengan dakwah beliau, wa'dih, dengan irsyadih, dengan perkataannya, juga kutubih, dengan kitabnya, juga dengan tulisan-tulisannya. Sampai dikatakan oleh Imam Asy-Syibli dalam kitab Al-Masyru', wa ma dakhala baladan illa intifa'a bimaqalatihi waqtadu bi af'alihi wa ahwalihi. Beliau Imam Al-Haddad tidak memasuki satu kampung kecuali sekampung itu, kecuali senegeri itu mengikuti ahwal beliau, mengikuti perkataan beliau, mengikuti tindak tanduk beliau. Beliau kalau hadir di satu negeri jadi hujjah. Beliau kalau hadir di satu negeri jadi kiblat, jadi rahmat, jadi penunjuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian
kitabnya, kalau kitabnya juga sangat banyak yang tadi juga sudah dipaparkan oleh guru-guru kita. Kemudian di dalam penyampaian penerapan dakwah Imam Al-Haddad sangat simpel. Sampaikan kepada orang yang mampu untuk mendengarkan dengan sesuai dengan kadar levelnya. Ya, mustawa lughahnya beda-beda. Orang beda-beda. Jadi kalau kita menyampaikan ke orang yang awam, juga sering disampaikan oleh guru kita Syekh Samih bin Jamal Al-Kuhali, jangan sampaikan sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima oleh orang tersebut. Ada 3 hal kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Hikam. Sebaiknya atau sepatutnya seyogianya al-alim, orang yang ad-da'i ilallah, itu menyampaikan di kalangan awam 3 hal. Yang pertama, tazkir bin ni'am, yuk ingat lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pembahasannya jangan berat-berat. Tauhid, Allah di mana? Sebelum adanya bumi, Allah di mana? Terus kalau udah ada bumi, Allah, jangan. Pembahasannya tazkir bin ni'am, ingat nikmat. Yang kedua, iltizam bit ta'ah, yuk lazimi ketaatan, selalu di dalam ketaatan, selalu dalam perbuatan baik. Yang ketiga, ijtinab al-ma'siyah, jauh daripada kemaksiatan. 3 hal ini adalah contoh penerapan dakwah daripada beliau. Kemudian yang kelima, asar dakwah, bekasan daripada dakwah beliau yang dapat kita lihat hasilnya di hari ini. Sering disampaikan bahwa beberapa orang, beberapa ulama, beberapa alim itu kadang sirnya, nurnya itu terpancar adakala di kitabnya, adakala di muridnya, adakala di anak-anaknya. Sedangkan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mendapatkan ketiga-tiganya. Kitabnya masyhur, anaknya alim, muridnya sampai ke seluruh penjuru negeri. Semalam sudah kita bacakan nazam daripada guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni, Matali' al-Is'ad fi nazmi sirati Imam Al-Haddad. Di situ saya kutip asar dakwahnya di situ semua. Yang pertama kitabnya, fandur ila ta'lifihi wa ma lahu min bahthi ilmin wafiral amdadi. Lihat kitab-kitab beliau, lihat susunan-susunan beliau, mustashhidan biqauli man qad sabaku fi kulli ilmin wasi'il abadi. Bahkan beliau tidak cuma mengarang kitab, ada namanya Wirdul Latif, sering kita bacakan. Ada yang sangat jarang kita bacakan, apa? Wirdul Kabir, ya. Sampai adik daripada guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar, yaitu Habib Ahmad Syihabuddin, beliau katakan siapapun yang bermuadzabah, mulazamah dengan wirid al-kabir ini sar minal mukasyifin. Ente pengen kasyaf, pengen bisa ngelihat sesuatu, pengen kasyaf, baca ini wirid kabir gitu. Jangankan baca, jangankan bermuadzabah, mungkin sampai hari ini belum pun sekali pengen ngaku kasyaf. Kitabnya juga dikatakan oleh Habib Abu Bakar semalam, Diwanuhul Manzum khairu dakwah, Diwanuhul Manzum khairu dakwah, sebaik-baik dakwah diwannya. Juga sudah dikupas oleh ustaz kita Ustaz Abdurrahman Fahmi semalam, fi majlisit tazkiri wal ansyadi, wa kam lahu min kutubin masyhurah lirraihil masyghuf mislal ghadi. Anaknya auladuhu nalu nasiba wafira, banyak anaknya 10, 6 laki 4 perempuan, sudah disampaikan oleh teman saya Safiullah. Kemudian murid-muridnya juga disampaikan oleh beliau, tullabuhu fi kulli saq'in zahabu fi syarqi aw fil gharbi wal bawadi fi Athia wa mithliha Ifriqi wal Hindi aw fi Sindi wal Anjadi. Di seluruh pelosok bumi ada murid Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salah satunya di Indonesia yang semalam kita dengarkan siapa? Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang. Niatkan malam ini, mungkin kita dari semalam sudah dengarkan nama beliau, tapi tidak ada niat di dalam hati pengen, saya pengen ziarah. Ucapkan sekarang, saya pengen ziarah. Ziarah tidak ziarah itu urusan Allah. Saya pengen ziarah, niatkan ziarah ke beliau agar mendapatkan madad beliau, juga guru-guru beliau, sampai Abdullah bin Alawi Haddad, sampai guru-gurunya, sampai datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir penutupan, minta maaf sudah 15 menit. Kemudian yang terakhir penutupan, kenapa hari ini banyak firqah-firqah, hari ini banyak da'i ilallah, tapi tidak dakwah ilallah, dakwah ila firqatih. Jadi menjadikan dakwah ini sebagai seperti kelompok-kelompok, seperti klub-klub bola, ya, yang klub A benci klub B, yang klub B benci klub A, seolah-olah bermusuhan. Kenapa? Yang pertama, karena kita tidak tahu bagaimana jalan yang ditempuh oleh salafuna rijaluna, salafuna salih, bagaimana manhajnya seorang Imam Al-Haddad dan dakwah-dakwah yang lainnya. Kemudian atau kita tahu tapi kita terpedaya dengan
nafsu. Kita tahu begitu harusnya manhaj dakwah ilallah, tapi kita terperdaya dengan nafsu, tertipu dengan dunia. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang cari duit, cari nafkah dari tarian ya, joget-joget itu lebih baik daripada orang yang cari duit mengatasnamakan agama. Kalau orang Indonesia mungkin sering disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumait, Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau. Kita sekarang bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Wal'iyadu billah min dzalik. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.